Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan presentasikan tentang sistem informasi penjualan makanan dengan saya, Taskia Hermanti, dengan nomor pokok mahasiswa 1110101031. Nama saya Faizal, MPM 1191010039. Nama saya dari Katalia, NPM 11190034. Di sini saya akan menjelaskan tentang Food Gallery. Jadi, toko Food Gallery merupakan toko yang bergerak di bidang makanan atau kuliner. Di era saat ini, sistem informasi sangat dibutuhkan, apalagi di bidang usaha, seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Keberadaan sistem informasi di dalam dunia bisnis dan manajemen adalah untuk melayani aneka ragam kebutuhan, sehingga perlu diberikan lebih banyak perhatian pada teknologi sistem informasi, karena teknologi tersebut merupakan kunci untuk manajemen yang lebih baik dan keberhasilan di dalam bisnis. Selanjutnya, di Food Gallery memiliki beberapa menu. Yang pertama, makanannya ada ayam geprek dan fried chicken, dan minumannya coklat hitam keju dan mango chino. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama, ada flow map. Jadi, flow map adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flow map berguna untuk membantu analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif pengerjaan. Yang kedua, ada normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel atau relasi atau file untuk menyatakan entitas dan hubungan mereka sehingga terbentuk satu bentuk database yang mudah untuk dimodifikasi. Yang ketiga, ada IRD. IRD bisa diartikan sebagai diagram hubungan antar tabel atau entitas. IRD pada intinya menerangkan hubungan antara tabel atau entitas yang ada pada database relasional. Yang keempat, ada relasi tabel. Relasi tabel adalah penghubung antara tabel yang saling terkait sehingga membentuk suatu basis data untuk mempermudah perancangan database. Yang terakhir, ada struktur tabel. Struktur tabel merupakan suatu tempat penyimpanan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flow map. Jadi, dalam transaksi penjualan makanan, konsumen mengambil makanan terlebih dahulu, lalu membawa makanannya ke kasir untuk dibuatkan nota, dan data nota akan masuk secara otomatis ke dalam database untuk pencetakan laporan dan diambil dari database berdasarkan inputan penjualan langsung. Dan laporan yang telah dicetak akan ditandatangani oleh manajer dan diserahkan kepada pemilik rumah makan galeri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Pada tabel pertama yaitu bentuk normal, pada kolom pertama ada nomor, nama customer, alamat, kemudian nomor telepon. Dan pada kolom kedua ada ID kasir dan nama kasir. Pada kolom selanjutnya ada ID minuman, nama minuman, jenis, kemudian harga. Kemudian pada kolom keempat ada ID makanan, nama makanan, jenis, dan harga. Pada kolom terakhir ada nomor transaksi, tanggal transaksi, subtotal makanan, subtotal minuman, dan total bayar. Kemudian pada bentuk normal ke-1 ada di kolom pertama ada ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Pada kolom kedua ada ID kasir, nama kasir. Pada kolom selanjutnya ada ID minuman, nama minuman, jenis, harga, dan jumlah makanan. Pada kolom selanjutnya ada ID makanan, nama makanan, jenis, harga, dan jumlah makanan. Pada kolom terakhir ada nomor transaksi, tanggal transaksi, subtotal makanan, subtotal minuman, kemudian total bayar. Pada bentuk normal kedua
Di kolom pertama ada ID customer, nama customer, alamat, kemudian nomor telepon. Di kolom kedua ada ID kasir dan nama kasir. Pada kolom selanjutnya ada ID minuman, nama minuman, jenis, harga, dan jumlah makanan. Pada kolom selanjutnya ada ID makanan, nama makanan, jenis, harga, dan jumlah makanan. Kemudian kolom terakhir ada nama makanan, jumlah minuman, dan jumlah bayar. Pada bentuk awal ketiga ada ID customer, alamat, dan nomor telepon. Pada kolom selanjutnya ada ID kasir dan nama kasir. Kemudian selanjutnya ada ID minuman, nama minuman, jenis, harga, dan jumlah makanan. Selanjutnya ada ID makanan, jenis, harga, dan jumlah makanan. Selanjutnya ada nomor transaksi, subtotal makanan, minuman, dan jumlah bayar. Kemudian ada ID minuman, nomor transaksi, dan jumlah minuman. Terakhir ada ID makanan, nomor transaksi, dan jumlah makanan. Di sini diberi tanda bintang 1 dan berwarna oranye. Kemudian untuk yang berwarna hijau itu merupakan kode bintang 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang RW. Di sini customer memiliki ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Kemudian si customer akan membeli makanan atau minuman dengan minuman memiliki ID minuman, nama minuman, harga, dan jenis. Di makanan ada ID makanan, nama makanan, harga, dan juga jenis. Kemudian makanan yang dimasukkan dalam transaksi kasir. Pada saat transaksi ada nama transaksi, ID customer, dan ID kasir. Juga ada subtotal makanan, subtotal minuman, kemudian total seluruh. Kemudian kasir memiliki ID kasir dan nama kasir. Relasi tabel. Di relasi tabel makanan ada ID makanan, nama makanan, jenis, harga. Di tabel relasi customer ada ID customer, nama customer, alamat, nomor telepon. Di tabel minuman ada ID minuman, nama minuman, jenis, harga. Di tabel detail transaksi makanan ada nomor transaksi, ID makanan, jumlah makanan. Di tabel transaksi ada nomor transaksi, total transaksi, ID customer, ID kasir, subtotal makanan, subtotal minuman, total bayar. Di tabel detail transaksi minuman ada ID minuman, nomor transaksi, jumlah minuman. Di tabel kasir ada ID kasir, nama kasir. Di tabel makanan ID makanan berhubungan dengan ID makanan di detail transaksi makanan. Di detail transaksi makanan, nomor transaksi berhubungan dengan nomor transaksi di detail transaksi minuman. Di tabel customer, ID customer berhubungan dengan tabel transaksi di ID customer. Nomor transaksi berhubungan dengan nomor transaksi. Di tabel transaksi berhubungan dengan ID kasir berhubungan dengan tabel ID kasir. Bintang 1 adalah primary key dan bintang 2 adalah frozen key. Struktur tabel. Tabel makanan ada di makanan ada ID makanan, nama makanan, jenis dan harga. Tipenya char, varchar, dan int. Size-nya 10, 30, dan 15. Primary key-nya ID makanan. Tabel customer, ID customer-nya tipenya char, size 10. Nama customer, tipenya varchar, size 40. Alamat, tipenya varchar, size 75. Nomor telepon, tipenya varchar, size 12. Primary key-nya ID customer. Tabel minuman ada ID minuman, tipenya char, size-nya 10.
Nama minuman tipenya Varchar, size-nya 30. Jenis tipenya Varchar, size-nya 15. Harga tipenya IN, size-nya 9. Primer key-nya ID minuman. Tabel kasir ada ID kasir, tipenya Char, size-nya 10. Nama kasir tipenya Varchar, size-nya 40. Primer key-nya ID kasir. Tabel transaksi ada nomor transaksi tipe Varchar, size 10. Tanggal transaksi tipenya date. ID customer tipenya Char, size-nya 10. ID kasir tipenya Char, size-nya 10. Subtotal subtotal minuman tipenya IN, size-nya 9. Subtotal makanan tipenya IN, size-nya 9. Total bayar tipenya IN, size-nya 9. Primary key-nya nomor transaksi. Origin key-nya ID customer dan ID kasir. Tabel detail transaksi makanan ada ID makanan, tipenya Char, size-nya 10. Nomor transaksi tipenya Varchar, size-nya 10. Jumlah makanan tipenya IN, size-nya 3. Origin key-nya ID makanan dan nomor transaksi. Tabel detail transaksi minuman. Ada ID minuman tipenya Char, size-nya 10. Nomor transaksi tipenya Varchar, size-nya 10. Jumlah minuman tipenya IN, size-nya 10. Origin key-nya ada ID minuman dan nomor transaksi. Penutup kesimpulan, satu toko food gallery ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan yang akan memasarkan produknya secara penuh. Catering food gallery ini dirancang agar memberikan kemudahan kepada user dalam melihat hasil laporan transaksi penjualan. Saran, teknologi internet memudahkan informasi untuk bisa diakses dari mana saja dan oleh siapa saja. Oleh karena itu, masalah keamanan harus selalu diperhatikan agar sistem dapat tetap terjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Program aplikasi yang sudah dibangun hanya dapat digunakan oleh 4 macam user, yaitu administrator, pemilik toko, karyawan, dan customer. Sebaiknya ada hubungan komunikasi antara setiap pengguna dalam aplikasi ini dalam bentuk pesan atau email untuk saling berkomunikasi antar pengguna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.